Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas 6B dengan mata kuliah pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu Rizky Zuliani MPD. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Messi Arianti Putri dengan NIM 1901025064. Dan selanjutnya ada dua rekan saya, yaitu saya Rima Widianti dengan NIM 19010252444. Saya Safira Azahra dengan NIM 19010250414. Berikut adalah video pembelajaran dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Gimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, setelah ini Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Anak-anak hadir semua tidak? Alhamdulillah, kalau hadir semua, hebat anak-anak. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah, pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajaran ini, yang pertama, dengan memperhatikan pembacaan teks percakapan, siswa dapat mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta maaf sebagai cermin hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia dengan baik. Kedua, dengan maju ke depan kelas, siswa dapat mempraktikkan ungkapan santun menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dalam kemajemukan dengan benar. Ketiga, dengan mengamati jam dinding, siswa dapat mengenal satuan baku untuk mengukur panjang dengan tepat. Keempat, dengan mengamati berbagai benda, siswa dapat memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda yang diukur dengan tepat. Yang kelima, dengan diskusi kelompok, siswa dapat menentukan tekanan kuat dan lemah pada pola irama sederhana berbirama 2 dengan benar. Dan yang terakhir, keenam, dengan mengamati gambar, siswa dapat menentukan panjang dan pendek bunyi pada pola irama sederhana berbirama 2 dengan tepat. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai pengalamanku. Setiap orang pasti memiliki pengalaman, karena pengalaman dapat diperoleh di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, tempat bermain, dan juga pengalaman dapat diperoleh di tempat wisata. Contohnya pada gambar di samping, gambar yang pertama pengalaman Benny di rumah, yaitu Benny membantu keluarganya untuk membersihkan kebun bunga. Lalu gambar yang kedua, pengalaman Benny di sekolah, yaitu Benny memenangkan perlombaan pada membaca puisi. Lalu gambar yang ketiga, yaitu pengalaman Benny di tempat bermain. Dan yang terakhir, contoh gambar pengalaman Benny di tempat wisata, yaitu Benny pernah pergi ke Raja Ampat. Nah anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Apa yang dilakukan Benny pada gambar tersebut? Apa ada yang tahu? Iya benar, Benny membantu ibunya untuk memasang jam dinding. Pernahkah anak-anak melakukan kegiatan tersebut di rumah? Ya mungkin ada beberapa yang melakukannya dan ada beberapa yang tidak melakukannya. Tetapi kalian harus tetap membantu orang tua kalian di rumah. Jam dinding di rumah Benny mati. Ibu meminta tolong kepada Benny untuk mengganti baterainya. Tetapi pada saat itu, jam dinding terjatuh saat dijangkau. Benny meminta maaf kepada ibunya. Benny, coba lihat jam dinding di rumah nak, kata ibu. Iya bu. Wah, jarumnya berhenti bergerak ya bu, kata Benny.
Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Kata ibu. Benny harus mengganti baterai dengan yang baru, Bu. Kata Benny. Maukah Benny mengganti baterainya? Lalu Benny menjawab, mau, Bu. Dan Benny pun naik ke atas tangga. Hati-hati ya, Nak. Ibu Benny berpesan. Iya, Bu, kata Benny. Lalu di saat Benny menjangkau jam dinding dan kurang hati-hati, jamnya rusak, teman-teman. Kata ibu, wah, jamnya retak. Lalu Benny pun, maafkan Benny, Bu. Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding sehingga jam dinding terjatuh. Lalu ibunya pun, iya, Nak, ke depannya Benny harus lebih berhati-hati. Teman-teman, tadi percakapan antara Benny dan ibunya. Tadi percakapan antara Benny dan ibunya, yaitu ibunya membantu Benny untuk mengganti baterai jam dinding. Tetapi di saat Benny ingin membetulkan, tiba-tiba jam dindingnya jatuh dan rusak. Sekarang ibu ingin bertanya, apa yang terjadi dengan jam dinding tadi? Ada yang tahu, anak-anak? Iya, jam dinding berhenti bergerak dan terjatuh. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa yang mengambil jam tersebut? Ada yang tahu jawabannya? Iya, benar. Jawabannya Benny yang mengambil jam tersebut. Pertanyaan selanjutnya, mengapa jam dinding tersebut jatuh? Jawabannya karena Benny kurang berhati-hati saat mengambil jam tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengambil jam dinding? Ada yang tahu jawabannya? Iya, benar. Benny mengambil jam dinding tersebut menggunakan tangga. Pertanyaan terakhir yaitu, Benny telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya? Ada yang tahu? Iya, benar. Benny langsung meminta maaf kepada ibunya. Nah, anak-anak, Benny teringat tugas dari gurunya. Tugasnya yaitu mengukur panjang benda yang ada di rumah. Benny ingin mengukur panjang pada jam dinding. Berapa panjang jam dinding ini? Nah, sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Benny akan mengukur jam dinding menggunakan yang namanya penggaris atau mistar ya anak-anak. Nama lain dari penggaris yaitu mistar. Alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris disebut juga dengan mistar. Pernahkah kalian menggunakan penggaris? Tentunya pernah ya anak-anak. Sebutkan benda yang pernah diukur dengan penggaris. Coba anak-anak sebutkan benda apa saja sih yang diukur dengan penggaris? Ya, tepat sekali. Contohnya bisa dengan benda buku, tempat pensil, meja, penghapus, dan lainnya. Nah, di penggaris ini Bu Guru punya satuan ukurnya adalah cm. Cm itu apa sih Bu Guru? Cm itu singkatan dari sentimeter. Itu satuan ukuran panjang ya anak-anak. Nah, di sini anak-anak kita akan belajar tentang alat ukur panjang. Alat ukur panjang ada dua, yaitu yang pertama alat ukur panjang tidak baku dan yang kedua alat ukur panjang baku. Apa itu Bu Guru alat ukur panjang tidak baku dan alat ukur panjang baku? Ayo kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, alat ukur panjang tidak baku. Alat ukur panjang tidak baku itu contohnya adalah seperti gambar ini anak-anak, yaitu satuan depa.
Depa itu dari ujung, jadi kita rentangkan kedua tangan. Rentangkan kedua tangan dari ujung jari di tangan sebelah kanan sampai dengan di jari tangan di sebelah kiri. Itu namanya satuan depa. Lalu satuan jengkal itu seperti contohnya kita melebarkan telapak tangan kita dari jempol sampai ke kelingking. Itu satuan jengkal. Lalu satuan langkah. Nah, satuan langkah ini sesuai dengan langkah kaki kita. Dan yang terakhir, satuan hasta itu seperti contohnya dari ujung jari sampai kepada siku. Adalah satuan hasta, bisa untuk mengukur panjang benda. Nah, di sini Ibu mau nanya, mengapa sih alat ini disebut sebagai alat ukur panjang tidak baku? Jadi alat ukur tidak baku yaitu instrumen untuk mengukur nilai suatu objek dengan nilai yang tidak tetap. Jadi panjangnya akan berbeda-beda, contohnya satuan jengkal, satu orang dengan orang lain akan berbeda. Nah, karena panjangnya tangan kita itu pasti berbeda dengan teman kita atau orang lain. Nah, jadi alat ukur panjang tidak baku masing-masing orang berbeda, tergantung dengan panjang tangan, langkah kaki, dan lain-lain. Nah, coba kamu bisa menghitung panjang meja dengan jengkal tanganmu dan tangan temanmu, pasti berbeda. Misal tanganmu bisa 10 jengkal dan tangan temanmu lebih kecil bisa menjadi 12 jengkal. Itu bisa berbeda-beda karena tergantung dengan panjang tangan kita. Yang kedua, alat ukur panjang baku. Berarti ada angkanya, ada ukurannya ya anak-anak. Contohnya seperti meteran pita. Meteran pita itu untuk apa sih? Meteran pita untuk menjahit. Meteran kelos atau roll meter, penggaris, mikrometer, dan jangka sorong. Nah, alat ukur satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalnya untuk mengukur panjang, satuan internasional adalah benar, meter atau sentimeter. Alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang misalnya seperti penggaris atau meteran. Jadi alat ukurnya adalah panjang pensil diukur dengan penggaris, sentimeter diukur dengan meteran pita pun akan sama panjangnya 10 cm karena tidak tergantung dengan ukuran tubuh kita, tetapi semuanya terukur dengan alat yang namanya penggaris, meteran, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada percakapan antara Benny dan Ibu. Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Benny lupa nama satuannya, kata Benny. Satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat menjadi cm. Jawab Ibu. Bagaimana sih Bu cara menggunakannya? Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Nah, nanti kalau kalian punya penggaris, ukur dari angka 0. Nah, dari angka 0 ini pada penggaris harus lurus dengan pangkal bendanya atau ujung bendanya. Baru kita bisa lihat dari panjang benda tersebut. Terima kasih Bu, kata Benny. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang membedakan panjang pendek bunyi pada lagu. Nah anak-anak, saat kita bernyanyi, bunyi yang dikeluarkan itu berbeda-beda. Ada bunyi panjang dan ada juga bunyi yang pendek. Bunyi panjang dinyanyikan lebih panjang daripada bunyi yang pendek. Nah, kita dapat membedakan panjang dan pendek pada lagu. Panjang pendek bunyi disebut pola irama. Oke, sekarang Ibu ulangi sekali lagi ya. Panjang pendeknya lagu disebut dengan
Iya benar, pola irama. Pola irama dapat dihitung berdasarkan ketukan. Nah, biasanya ini lagu anak menggunakan pola irama yang diulang atau sama. Misalnya, pola irama 2 artinya setiap birama pada lagu terdapat 2 hitungan atau 2 ketukan. Nah, anak-anak, coba perhatikan birama 2/4 ini ya. Lagunya berjudul Pelangi-Pelangi. Birama 2/4 artinya setiap ruas birama terdiri dari 2 ketukan. Bisa kita lihat pada ruas-ruas birama ini dibatasi oleh garis birama. Nah, anak-anak perhatikan ya. Garis-garis ini disebut dengan garis birama. Anak-anak perhatikan lagu Pelangi-Pelangi ini. Perhatikan juga garis merah dan garis biru ini. Garis merah artinya bunyi panjang dan garis biru artinya bunyi pendek. Nah, angka 3 ini atau bisa disebut dengan mi bergaris merah karena dinyanyikan panjang. Karena di belakangnya ada 1 titik yang bernilai setengah ketuk, sehingga nada mi bernilai 1,5 ketukan. Sedangkan warna biru dinyanyikan pendek karena dalam 1 ketukan ada 2 not angka, yang artinya masing-masing nada tersebut bernilai setengah ketukan, maka dinyanyikan pendek. Nah, anak-anak, tekanan nada lagu ada berapa sih? Iya benar, ada 2. Tekanan nada kuat dan tekanan nada lemah. Tanda lingkaran artinya nada kuat, sedangkan yang tidak diberi tanda artinya nada lemah. Nah, anak-anak, lagu Pelangi-Pelangi ini berbirama 2/4, maka tekanan ruas ada pada setiap ruas birama atau berada di ketukan pertama setiap ruas birama. Nah, sedangkan tekanan nada lemah ada di ketukan kedua atau ketukan ketiga. Oke anak-anak, coba dengarkan dulu ya. Ibu akan menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. Setelah itu kalian bisa mengikuti nyanyian yang tadi ibu nyanyikan. Oke? 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Oke anak-anak, coba nyanyikan lagi bareng-bareng ya. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Wah, hebat ya anak-anak. Oke, setelah ini ibu akan memberikan soal kepada kalian untuk mengerjakan tugas di rumah ya. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu dan 2 rekan ibu pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.